Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menanggapi komentar Trump yang mengatakan akan keluar dari NATO. Starmer tidak menghiraukan ancaman Trump tersebut. Starmer menegaskan komitmen Inggris pada aliansi tersebut sebagai penjaga keamanan dunia selama puluhan tahun. Ia menyatakan akan selalu bertindak demi kepentingan nasional Inggris. Seolah tidak menghiraukan ancaman Trump, Starmer menegaskan tidak akan membiarkan negaranya terseret ke dalam agresi ke Iran meskipun mendapat tekanan keras dari Trump. Ketegangan ini dipicu oleh ancaman Trump yang menuding Starmer penakut karena hanya menawarkan bantuan kapal induk setelah perang dianggap menang. The conflict in the Middle East. Firstly, NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen. And it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. But I'm equally clear that when it comes to defence and security and our economic future, we have to have closer ties with Europe. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam keluar dari NATO karena sekutu Eropa menolak membantu dalam agresi terhadap Iran dan mengamankan Selat Hormuz. Apakah ancaman Trump ini benar-benar terjadi atau hanya omon-omon saja? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Profesor Susi Sudarman, pakar hubungan internasional yang juga Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Susi. Selamat malam, Mbak Fitri. Oke. Baik, Prof, apabila kita cermati pernyataan Trump yang secara blak-blakan merendahkan sekutu terdekatnya di NATO, yakni Prancis dan juga Inggris sebagai sekutu yang buruk karena dianggap enggan membantu Amerika Serikat dalam konflik yang sedang berlangsung di Teluk. Apa dampak kritikan keras Trump ini terhadap kredibilitas dari aliansi itu sendiri, Prof? Kredibilitas sih itu masalah lain. Yang saya ingin kemukakan adalah ada 3 hal nih. Yang pertama, NATO hanya bisa terlibat kalau artikel 5 itu diwujudkan. Kalau salah satu anggotanya diserang, mereka sama-sama akan berjuang membela yang diserang. Yang kedua adalah peta yang dibuat oleh Donald Trump bahwa Eropa, Asia, dan negara-negara lain itu adalah negara yang patut dimanipulasi, jadi merendahkan sekali. Yang ketiga adalah friksi ini sudah mulai sejak ada masalah perdagangan. Tarif yang dikenakan kepada European Union itu sangat tidak dikehendaki oleh kawan-kawan sekutu ini. Namun kita melihat bahwa negara-negara E3 berbeda dengan Spanyol misalnya. E3 itu Germany, British, United Kingdom, dan Prancis itu tidak mengkondem atau tidak merendahkan, tapi tidak juga mendukung perang di Iran ini. Yang mereka lakukan adalah misalnya frigate Prancis berlabuh di Yunani, misalnya juga kapal-kapal terbang Inggris siap untuk menembak rudal-rudal yang berdatangan dari Iran untuk melindungi anggota NATO dan membantu Amerika Serikat menanggulangi hal-hal yang terlihat akan mengganggu kekuatan Amerika Serikat. Oke, Prof. Susi, nah ini kan Presiden Trump juga secara terbuka mengancam untuk menarik diri keluar dari NATO. Apakah ini hanya sekedar gertakan atau apakah Amerika Serikat ini bisa benar-benar keluar dari NATO? Saya pikir beda ya antara NATO dengan PBB. Trump telah keluar dari beberapa institusi PBB karena masalah pembayaran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya keluar dari NATO, tentu dia berpikir apakah nanti tanpa Amerika Serikat, Rusia akan menyerang Eropa, karena itu sudah di depan mata ya. Setelah Ukraine dan setelah kurangnya perhatian Amerika Serikat terhadap keadaan di Eropa, terutama setelah masalah Ukraine, tentunya ada perhitungan sendiri. Mungkin bukan hanya Trump yang menentukan, tetapi sebuah brain trust mereka. Brain trust yang menentukan strategi-strategi militer dan strategi pemerintahan Amerika terhadap negara-negara sekutunya. Jadi saya tidak
tidak pasti ya bahwa hal ini sebuah gertakan yang real. Kalau PBB memang dianggap rendah, jadi bisa saja dia keluar dari WHO, keluar dari UNESCO, keluar dari human rights dan sebagainya. Tapi kalau misalnya NATO, ini adalah kaitan dengan apakah Amerika Serikat bisa hidup dengan Eropa yang terlanda oleh kekuatan Rusia. Itu kan sangat strategik ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan itu, konsekuensinya jauh lebih besar dibandingkan kalau dia meninggalkan PBB. Oke. Nah, apabila kita cermati alasan dibalik ancaman Amerika Serikat keluar dari NATO, salah satunya adalah karena kekecewaan mendalam terhadap loyalitas para sekutu di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga mengatakan ataupun juga memperjelas hal lainnya, yaitu adanya ketimpangan tanggung jawab dalam aliansi. Tanggapan Anda, Prof. Susi? Jadi sebetulnya karena Amerika Serikat selalu merasa dirinya nomor satu, semua yang menolak kehendaknya itu dianggap bermusuhan dengan dia. Padahal sebetulnya dalam persekutuan itu juga kan bergantung kepada negosiasi. Negosiasinya itu pas apa tidak. Kalau misalnya tidak pas dan itu menyangkut masalah domestik masing-masing negara, yaitu negara tersebut bentuk political structure-nya beda. Misalnya Eropa itu sangat bergantung kepada persetujuan dari serikat buruh, korporasi, dan sebagainya. Beda dengan Amerika Serikat yang bisa langsung menentukan presidennya akan berperang. Jadi kalau misalnya memaksa satu dan lain negara itu melakukan apa yang dikehendaki Donald Trump, itu artinya mengabaikan pandangan rakyat Eropa yang di satu saat membuat statistik menunjukkan bahwa semua di atas 50%, hanya sedikit yang di bawah 50%, menyatakan bahwa Amerika Serikat atau Trump adalah musuh dari Eropa. Jadi kalau misalnya memang penduduk atau publiknya itu tidak bersepakat dengan pemerintahnya untuk membantu Amerika Serikat seperti yang diminta oleh Donald Trump, tentunya ini melanggar kehendak publiknya yang akan menentukan apakah dia akan terpilih lagi atau tidak sebagai pemimpin sebuah negara di Uni Eropa. Oke, baik. Apabila kita juga lihat pernyataan dari Menteri Pertahanan Polandia yang mengatakan tidak ada NATO tanpa Amerika Serikat, tapi juga tidak ada kekuatan Amerika tanpa NATO. Bagaimana tanggapan mengenai pandangan ini, Prof. Susi? Benar itu, karena Amerika tentunya tidak mau hegemoni lainnya menguasai Eropa, yaitu terutama Rusia. Itu kan sudah jelas dia akan membidik Eropa kalau misalnya sudah tidak ada terkait dengan kekuatan nuklir Amerika Serikat atau kekuatan militernya. Buktinya kan NATO menyebar ke seluruh mantan negara-negara satelitnya Uni Soviet, yaitu di negara-negara Moldova, negara-negara Hungary dan sebagainya. NATO melebarkan sayapnya untuk setiap waktu siap untuk menjegal kalau suatu waktu Rusia berkehendak lain ya. Ini yang sebetulnya menimbulkan friksi di antara Rusia dan Amerika Serikat. Tetapi mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa Clinton telah memperluas keanggotaan NATO sehingga keanggotaan NATO yang ditakuti oleh Rusia itu ditawarkan juga kepada Ukraine dan Ukraine diserbu oleh Rusia. Jadi kalau itu menyangkut borders atau batas-batas negara yang berdekatan dengan Rusia seperti apa yang dibutuhkan misalnya Crimea atau Georgia, ternyata Georgia juga sudah diambil sebagian dan Crimea sudah direbut gitulah. Tinggal kita melihat apakah negara-negara lain yang mantan Soviet Uni itu berhasil diduduki kembali dan dijadikan bagian dari kekaisaran Rusia. Oke, baik. Mengenai tadi Anda katakan NATO berbeda dengan PBB. Nah, mengenai dari sisi regulasi ataupun undang-undang di Amerika Serikat sendiri, Prof. Susi, apakah kemudian ada syarat bagi Presiden untuk dapat memutuskan hubungan dengan NATO? Yang penting memang yang dijaga oleh pemerintahan Amerika, dia jangan meratifikasi semua international treaty. Itu jelas itu. Kalau tentang keluar dari lembaga-lembaga, kalau multinational organization itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam sekutu, itu treaty yang harus dihormati karena ada pasal artikel 5 yang melibatkan seluruh negara Eropa dan juga
akan melibatkan Amerika Serikat. Siapa tahu Amerika juga diserang oleh Rusia ya. Kita juga belum tahu masa depan medan peperangan ini seperti apa. Jadi kalau misalnya sampai meletakkan keputusan untuk keluar dari NATO, itu konsekuensinya jauh lebih besar dibandingkan kalau Amerika Serikat keluar dari PBB. Oke. Artinya menurut Anda apakah saat ini hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sedang berada di titik nadir, Prof. Susi? Titik rawan, iya. Yang diinginkan Donald Trump adalah money. Maksudnya tingkatkan jumlah defense budget di Eropa. Jangan hanya bergantung kepada defense budget Amerika Serikat, itu kan yang diminta. Jadi sebenarnya persyaratan-persyaratan itu andai kata dipenuhi oleh kawan-kawan di Eropa, di NATO, tentunya Trump akan lebih lunak ya menghadapi ini. Ini kan hanya bullying tactics karena dia merasa kecewa dan dia ya ingin menunjukkan kepada publik Amerika bahwa dia muscular gitu ya. Penting untuk menjadi menang dalam kultur kemenangan, itu muscularity itu penting. Jadi dia harus menunjukkan dia sanggup menuduh atau sanggup ingin keluar dan men-threaten atau men-challenge orang-orang yang tidak mau setuju dengan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat sebagai negara nomor 1 di dunia. Itu semacam politik, cultural politics ya. Kalau misalnya publiknya bisa diyakinkan bahwa presidennya itu cukup muscular, cukup bisa bertanding dalam retorika dunia, tentunya dia akan merasa lebih tenang karena merasa keamanannya terjamin. Pasca demo No Kings kemarin, apakah strategi yang dijalankan oleh Trump saat ini bisa meyakinkan publik Amerika Serikat sendiri, Prof? Tetap dia berusaha bahwa itu tidak nembus kepada kalangan yang sudah skeptik dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan enggan menerima dampak dari inflasi yang akan dibawa oleh krisis BBM yang sekarang sudah menyita perhatian rakyat Amerika yang sebelumnya sudah mengalami penurunan kelas menengah. Sekarang ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan karena harga naik, dengan naiknya harga BBM di Amerika Serikat dari $1 sekian menjadi $4 kembali seperti sebelumnya. Dan Trump lupa bahwa apa yang dilakukan di taraf global itu akan berpengaruh pada supply and demand dan harga. Jadi bukan hanya dia mengatakan Amerika cukup punya BBM dan tidak perlu impor dari tempat lain, tapi kalau dia tetap tidak mundur dari krisis ini atau melakukan hal yang final sekalipun agak hilang muka sedikit, asal dia terus berpropaganda bahwa dia sudah sukses, tentunya rakyat Amerika akan apresiasi. Tapi pada saat ini memang opini publik sangat rendah tentang Donald Trump karena dia mengharapkan kehidupannya menjadi semakin sejahtera, tapi dengan adanya Trump yang menjanjikan affordability atau kemampuan untuk membeli itu sama sekali dilanggar dengan terus berperang seperti yang tidak diharapkan oleh mereka, karena dukungan publik kepada Donald Trump pada saat pemilu adalah mendukung kehendak dia untuk tidak ikut berperang sehingga rakyat Amerika menjadi semakin sejahtera. Itu yang sebetulnya dikehendaki oleh rakyat Amerika. Oke. Artinya di tengah kemudian adanya ancaman invasi darat yang kemudian rencana dari Trump ke Iran, dan kemudian Trump juga mengancam untuk keluar dari NATO karena sekutu Eropa yang menolak membantu dalam agresi terhadap Iran dan juga mengamankan Selat Hormuz. Apakah menurut Anda Trump akan memfollow up mengenai ancaman untuk keluar dari NATO ini, Prof? Saya minim ya untuk setuju dengan hal tersebut. Karena ini menyangkut kegiatan-kegiatan militeristik lainnya yang akan dirancang oleh deep state. Yang sebetulnya deep state itu adalah Donald Trump sendiri sekarang ini. Jadi masalah utamanya adalah ini hanya semacam bullying melalui retorik-retorik, propaganda supaya dia kelihatan muscular, supaya dia bisa mundur dari
dia punya exit strategy yang tidak benar-benar memalukan karena dia sudah declare bahwa dia menang dan dia berhasil, dan peperangan ini sekalipun kita melihat sendiri keberhasilannya itu minim hanya karena dia memainkan retorika political culture dari Amerika, never lose anything, always on the winning side. Nah, itu dia penting untuk rakyat Amerika tahu bahwa mereka dalam posisi kemenangan. Oke, baik, terima kasih Prof. Susi Sudarman telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.